Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Widianti, NPM 2219201115, Prodi Sarjana Kebidanan tingkat 1, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan analisis kromosom dan sitogenetika. Sitogenesis adalah gabungan antara sitologi atau studi tentang sel dan genetika yang berusaha menjelaskan hubungan antara kejadian-kejadian di dalam sel, khususnya kromosom dengan fenomena genetis. Kromosom ialah satu unit genetik yang juga ada di dalam seluruh inti sel. Di semua makhluk hidup, kromosom ini akan berbentuk satu deret panjang molekul yang disusun oleh DNA atau juga protein setiap sel yang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu diantaranya nukleus, sitoplasma, dan juga membran pelindung sel. Lalu fungsi kromosom. Yang pertama ada untuk menyimpan materi genetik. Yang kedua menentukan jenis kelamin. Terdapat 2 jenis kromosom, yaitu X dan Y. Yang ketiga berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Yang keempat berperan dalam proses pembelahan sel. Yang lalu ada struktur kromosom. Yang pertama ada kromatid. Kromatid itu adalah bagian dari kromosom yang berupa lengan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua ada sentometer. Sentometer adalah pengikat dua dari kromatid. Lalu yang ketiga ada kromomer, yaitu penebalan yang terjadi di kronema. Lalu yang keempat ada kinetokor. Kinetokor ini adalah struktur yang menjadi tempat melekatnya mikrotubulus. Lalu yang kelima ada satelit. Satelit ini adalah bagian dari kromosom yang berbentuk bulat yang terletak di ujung kromatid. Lalu yang keenam ada telometer. Telometer ini bagian paling ujung yang terdapat di dalam kromosom. Lalu analisis kromosom, yaitu yang pertama sebagai petunjuk proses evolusi, yang kedua identifikasi spesies, yang ketiga identifikasi stok atau populasi, yang keempat dalam satu spesies yang sama memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Lalu analisis kromosom menurut ciri-cirinya, yang pertama yaitu setiap spesies mempunyai kandungan DNA yang terbungkus dari satu set kromosom yang khas. Yang kedua, dasar untuk analisis diagnosis penyakit genetis pada manusia yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan evolusi dan akibat dari usaha langsung untuk mengubah komposisi kromosom. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.